Nama Tuhan, peroleh kuasa dari Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Engkau yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya penuntunanmu sempurna bagi setiap hidup kami. Dengan iman yang kuat, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang
dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyerahkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyerahkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandangku, indah seluruh karyamu dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandangku, indah seluruh karyamu dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, jadikan aku indah yang Kau pandangku, di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandangku, indah dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandangku, indah seluruh di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Yang peduli persoalan yang sedang terjadi, yang mengerti, yang peduli
satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata Tuhan. Kami terima mujizat, kami terima pertolongan, kami terima penyertaan, kami terima terobosan, kami terima kesembuhan Tuhan. Terima kasih. Yang kami tahu Tuhan, kami tidak kurang panjang tangannya untuk mengangkat kami dan menolong kami, dan telinga Tuhan tidak kurang mendengar untuk menjawab setiap doa dan seru permohonan kami. Hari ini Tuhan turun tangan menolong kami. Hari ini Tuhan turun tangan memberi mujizat bagi kami. Kami terima mujizat itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima mujizat Bapak Ibu Saudara. Yang percaya diberkati bersama kita berkata, Amin. Amin. We love you. We love you. God bless you. Amen. Shalom. Shalom semuanya. Selamat malam. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, terima kasih untuk tim Blessing Worship dan juga tim dari studio. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, teman-teman mari izinkan saya berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, kami akan memulai untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Dan kami percaya bahwa di setiap musim yang berganti ini selalu ada penyertaan daripada Engkau, Bapa. Dan kami percaya juga, Bapa, bahwa hari ini, Bapa, kami yang hadir di Zoom ibadah malam ini adalah kami pribadi-pribadi yang mencari firman-Mu, Bapa, yang mencoba selalu dengan lapar mengerti tentang arti firman-Mu, Bapa. Dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini, Bapa, untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas, Bapa. Dan Bapa juga percaya, Bapa, bahwa hari ini adalah Engkau yang berbicara dari hati-Mu, Bapa, kepada kami. Sehingga setiap daripada kami yang hadir di sini, Bapa, kami mengerti bahwa selalu ada penyertaan-Mu di setiap saat, di dalam kondisi apapun, di dalam waktu apapun. Bapak, kami juga percaya bahwa hari ini bukan hari yang sia-sia, bukan malam yang sia-sia. Kami yakin hari ini adalah hari yang penuh mukjizat, dan mulai malam ini akan ada banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi, karena kami percaya bahwa firman Tuhan selalu menyertai kami, Bapak. Di dalam nama-Mu, Bapak, kami berdoa, Bapak, segala hormat puji kemuliaan kembali kepada Engkau, Tuhan kami, Raja daripada segala raja yang bertata di kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapak. Dan semua kemuliaan kembali kepada Engkau. Dan kita yang telah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Teman, shalom. Suara saya kedengaran jelas ya? Kalau kedengaran jelas, mungkin ada yang bisa lambaikan tangan. Ya, jangan lambaikan kaki ya, tangan ya. Kalau yang kaki jangan ya, tolong ya. Ya, saudara-saudara, saya sembari lihat ini nih, yang hadir siapa aja. Ini ada beberapa nama lama, nama baru, orang tua dan orang baru, dan orang tua dan orang muda. Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi saya mau sampaikan ini hari ini sungguh-sungguh hari yang mukjizat, saudara-saudara, saya bisa bilang. Karena untuk ibadah malam kali ini, saya berdoa dan saya meminta apa yang harus saya sampaikan. Dan
dan dengan takjubnya saya melihat, dengan takjub terima kasih Velin ya, jelas suara saya dengan takjubnya untuk minggu ini sebelum ibadah malam ini Tuhan berbicara begitu jelas ya. Tuhan berbicara begitu jelas apa yang harus disampaikan. Saudara-saudara hadir di Zoom ini malam ini benar-benar mukjizat. Karena apapun pergumulan saudara pada hari ini ya, Tuhan akan bukakan, Tuhan akan bicara, Tuhan akan bukakan apa yang akan diberikan kepada saudara-saudara, bagaimana jalan keluarnya. Saudara-saudara, banyak daripada kita, ya, termasuk saya dalam minggu ini tuh banyak yang datang ke saya. Mereka bilang sama saya gini, Pastor, saya mau minta doa. Ya, seperti biasa sebagai hamba Tuhan, saya juga harus melayani mereka. Saya harus berdoa kepada mereka, untuk mereka, berdoa juga untuk saya sendiri. Nah, mengikut tren yang ada sekarang di Surabaya, khususnya di kota kita, adalah tren nubuatan. Ya, tren nubuatan. Ya. Biasanya kalau saya sudah ngomong tren nubuatan, banyak yang senyum-senyum, ya, banyak yang senyum-senyum simpul. Saya bicara sama Tuhan, saya terus menggali, melewati proses hidup saya, pergumulan yang terjadi, saya baru sadar bahwa ternyata ada cara kunci untuk mendapatkan atau menggenapkan nubuatan yang baik, atau mendapatkan mukjizat daripada doa Anda. Nah, di minggu ini tuh banyak yang datang ke saya tuh ngomongin ini, nggak tahu kenapa juga tuh kata-katanya semua sama. Kata-kata itu semua begini, Pastor, saya bacakan ya, Pastor, saya punya doa belum dijawab. Saya punya doa belum ada respon sama sekali dari Tuhan. Nah, saya mulai bertanya-tanya, ya. Saya mulai berpikir dan saya tanya sama Tuhan, saya yakin bahwa firman Tuhan selalu digenapi dan ya dan amin. Tapi kenapa, ya namanya juga pendeta juga manusia ya. Kenapa ada doa yang dijawab, ada doa yang tidak dijawab, ya. Lalu saya mulai bertanya-tanya dan saya mulai terus doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa sih kunci daripada doa yang kuat supaya kita punya keinginan kita itu bisa dipenuhi oleh Tuhan. Nah, saya mau bicara sama saudara-saudara hari ini mengenai bagaimana kita merespon dan bagaimana kita lakuin doa nih yang bagus ya. Saudara-saudara pasti pada banyak yang sudah doa buat diri sendiri ya. Tolong kalau yang doanya minta mobil Mercy atau doanya minta rumah ya, tolong saudara-saudara jangan terlalu banyak ya. Karena rumah-rumah makin mahal dan mobil-mobil makin mahal saudara-saudara ya. Doa jangan ngomongin rumah, jangan ngomongin mobil. Tapi saya mau ngomong sama saudara-saudara pada hari ini, judul tema daripada firman Tuhan malam ini yang saya berikan adalah tentang 3 kata. Ya, Tuhan bicara sama saya tentang 3 kata. Yaitu ego, ya, ego, ya, bukan jigo, bukan bango, ya, bukan nobango, bukan sabango, tapi ego, ya, saudara-saudara. Kalau jigo, bango, nobango, cuma ada di atom, saudara-saudara, nggak ada di sini, ya. Jadi kita bicara mengenai ego. Nah, saya mulai bertanya-tanya dan saya mulai cari tahu dari firman-firman Tuhan dan saya selidiki satu persatu, ya. Saya selidiki satu persatu. Nah, saudara-saudara kalau tahu, saya punya kebiasaan kalau menyampaikan firman Tuhan, saya selalu cari tahu nih, apa sih isinya, apa sih rahasia di balik firman Tuhan. Kita mari sama-sama kita buka di 2 Korintus 1 ayat 8 ya. Saya akan baca buat saudara-saudara. 2 Korintus 1 ayat 8 ya. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ya. 2 Korintus 1 ayat 8. Ya. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Nah, saudara-saudara, coba berapa daripada kita kalau lagi masalah sekarang rasanya mau putus. Nah, finansial, keuangan, keluarga, hubungan cinta, hubungan keluarga, ya banyak ya. Yang akhirnya kita mungkin sakit penyakit, yang kita akhirnya kadang-kadang udah mau putus asa.
Di firman Tuhan ini di 2 Korintus 1 ayat 8 dikatakan atas penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Nah, Asia Kecil ini buat saya sharing ke saudara itu adalah sebenarnya kalau sekarang itu di Turki, perbatasan itu di Turki ya. Jadi waktu Rasul Paulus itu lewat Makedonia dia berkeliling untuk menyebarkan Injil firman Tuhan, dan itu waktu itu dia bicara ini lagi di Turki kalau kita sekarang. Tapi konsentrasi kita bukan pada Turki nih, saudara-saudara. Konsentrasi kita adalah bagaimana Rasul Paulus ngomong, sehingga kami telah putus asa, juga akan hidup kami. Ya, stop dulu sampai sini. Banyak daripada kita yang kadang-kadang putus asa, ya. Suami beginilah, istri beginilah, ya. Atau teman kita beginilah. Kita masuk ke ayat selanjutnya, ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara-saudara, di ayat yang ke-9 ditulis dengan jelas, supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Rasul Paulus bilang. Tetapi kepada siapa? Kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, sekarang saya mau sharing saudara-saudara ya. Supaya saudara-saudara nih nggak, istilahnya ada beberapa dari saudara mungkin yang tidur dalam hadirat Tuhan ya. Saya nggak tahu. Saya berharap saudara-saudara yang tidur dalam hadirat Tuhan nanti mungkin bisa ketemu hadirat Tuhan sendiri. Nah, tapi saya mau kasih tahu begini. Kenapa doa kita kadang nggak dijawab? Kenapa kita seringkali berdoa umumnya, kita itu ngomong tentang bagaimana kesulitannya kita. Ya kan, kalau doa Tuhan, tolong Tuhan. Gantiin mobil saya Tuhan. Gantiin rumah yang lebih gede Tuhan. Tuhan, duit habis, membayar uang sekolah susah Tuhan. Tuhan, aku mau begini, Tuhan pasangan begini, aku mau kerjaan baru, aku mau begini, aku mau begitu. Saudara-saudara, saya mau sharing sama saudara satu hal. Supaya saudara-saudara ini tahu, kita ini tahu. Dan saya sendiri juga baru sadar loh. Saya sendiri baru sadar. Ya, saya juga nggak munafik ya. Saya baru menyadari, oh dulu ini terjadi mukjizat di saya itu karena begini. Nih, gini saudara-saudara. Saya suka satu analogi yang diberikan oleh kakak rohani saya waktu itu adalah kalau kita menyiram tanaman. Kalau kita nyiram tanaman pakai selang, yang basah duluan itu bukan tanamannya. Tapi apanya saudara-saudara? Selangnya dulu. Betul ya? Yang kena air itu selangnya dulu. Kalau kita memberkati orang, yang diberkati adalah kita duluan. Betul ya, saudara-saudara ya? Nah, sekarang pertanyaan gini, apa hubungannya dengan doa kita? Apa yang hubungan dengan mukjizat kita? Ya, saudara-saudara hari ini di sini, saya kasih tahu, beruntung sekali karena saudara-saudara tidak akan ada yang berhubungan dengan nubuatan. Saya ngomong. Jangan terus cari nubuatan, tapi cari firman Tuhan, karena sekarang Anda sangat beruntung karena Tuhan memberitahu bagaimana caranya supaya doa kita ini bisa dijawab. Ujung-ujungnya kalau mengenai nubuatan atau apapun, itu tuh ujung-ujungnya tentang doa yang minta dijawab. Jujur aja. Kita semua minta dijawab. Oke? Nah, saya mulai menyadari terjadi pergumulan waktu saya dan mukjizat yang terjadi pada diri saya. Itu karena satu hal. Yaitu tentang ego. Ya, tentang ego. Saya mau sharing sama saudara-saudara. Masih ingat waktu Tuhan kita itu disalib, ya. Dalam perjalanan saya akan bacakan sedikit ya. Tuhan itu tidak pernah bicara tentang diri dia kepada Bapa. Pertama, waktu ada wanita-wanita Yerusalem yang menangisi dia ngomong sama wanita-wanita itu, jangan kau menangisi aku, tapi tangisilah anak-anakmu. Ya, waktu dia disalib, dia pun berkata demikian. Ya, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Doa Tuhan tuh ampunilah mereka. Nah ya, terus udah gitu ada juga waktu dia disalib di sampingnya ada si pencuri. Dia tidak Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa oke, saya ini adalah ini, kamu ini enggak. Tapi engkau akan bersama aku di kerajaan surga. Banyak dari kita doa sekarang itu mintanya satu hal. Tuhan, bagaimana saya tolong diberkati, tolong masalah saya selesai. Kita nggak pernah doain orang lain. Kita punya ego. Kita egois doain diri kita sendiri, dan kita nggak pernah doain orang lain. Ayo, adakah yang di sini di balik kesusahannya Anda doain orang lain? Nggak ada. Padahal Tuhan kita adalah apa?
Tuhan kita itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah Tuhan. Paulus menyingkirkan egonya kalau tadi Anda lihat. Ya, sehingga kami telah putus asa. Kami. Dia katakan kami dan kami. Supaya kami mengerti bahwa kami akan bergantung kepada Allah. Dia nggak pernah ngomong aku. Kita sekarang punya ego, kita minta doain sama Tuhan, doain diri kita toh. Kita nggak pernah minta Tuhan untuk doain orang lain. Kita nggak pernah minta Tuhan, kita nggak pernah doain musuh kita. Kita nggak pernah doain suami kita. Ya, kita nggak pernah doain diri kita sendiri. Yang kita tahu setiap hari kalau ada Zoom dengan pendeta-pendeta yang ada nubuatan, Anda cari nubuatan. Kita nggak pernah mikir yang namanya, kalau ada bagus, Ibu Lani, Ibu Leni. Kita seringkali dengan egois mengatakan, Tuhan masalahku belum selesai. Tapi pernah nggak kita datang ke orang? Banyak orang bilang gini sama saya mau pelayanan Pak. Nah pelayanan ini apa Pak? Saya perlu khotbah kah? Saya perlu main musik? Saya perlu jadi usher? Saudara-saudara, pelayanan itu datang daripada satu hal. Yaitu mendoakan orang itu juga pelayanan. Dan saya mulai ingat dulu waktu saya awal-awal doa dari satu tempat ke tempat lain untuk orang lain ya. Waktu itu saya lagi sulit-sulitnya. Ya, saya sulit-sulitnya secara finansial saya sulit. Semuanya sulit dan saya harus tetap jalan dari satu rumah sakit ke rumah orang-orang lain untuk mendoakan orang lain. Padahal kondisi saya waktu itu juga sulit. Kadang Tuhan meminta kita untuk jalan bersama Dia untuk melayani orang dulu. Bukan minta ke Tuhan supaya Tuhan melayani kita dulu. Nah, kalau saudara-saudara Anda berpikir, ya, bagaimana caranya supaya kita ini dijawab. Jangan berpikir bagaimana doa kita dijawab dulu. Berpikirlah bagaimana kita bisa melayani orang dulu dengan doa kita. Ada teman di gereja, ada masalah, kita doain. Sini aku doain yuk. Ayo kita doa bareng. Itu ada mulai dari semuanya. Kita buka sama-sama di 2 Korintus 1. Ya. Ayat 20 dan 21. Saya bacakan buat saudara-saudara. 2 Korintus 1 ayat 20-21. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu. Di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapinya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu. Ya, satu komunitas, kami dengan kamu di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara kalau sekarang yang hadir ada di sini, ya itu karena apa? Karena kemurnian Tuhan. Jadi kadang-kali kita ini masih punya ego, kalau begitu ada masalah yang mepet, kita buru-buru minta doa sama Tuhan. Kita buru-buru nyari nubuatan dengan pendeta-pendeta. Ya, jujur kalau nubuat itu kadang-kadang kita boleh minta doa, kita boleh minta penyertaan doa. Tapi kalau datang setiap kali nyari nubuat ya nanti repot ya, bukan nubuat toh lama-lama jadi biskuat, ya kan? Nah saudara-saudara kita harus ngerti dulu nih tujuannya kita apa? Karena firman Tuhan adalah roti kehidupan, bukan sekedar ada pendeta yang ngomong bahwa Anda nanti akan begini. Akan apa? Nanti akan ada Anda akan kehidupan membaik. Anda akan jadi gini, terus kita duduk diam di dalam kamar ketawa ketiwi, bakalan jadi ini nih, bakalan jadi ini. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu waktu Dorea anniversary yang ke-14 di Surabaya, banyak tim Dorea dari luar kota datang ya. Salah satunya adalah Dorea Bandung ya. Saya belajar satu hal dari Dorea Bandung ini yang isinya kebetulan adalah ibu-ibu semua ya. Bapak-bapaknya itu cuma nggak banyak ya. Nggak tahu kenapa ibu-ibu semua. Dan waktu itu ibu-ibu ini ada acara menari di kebaktian hari Minggu. Ya, saya kebetulan yang menyampaikan firman nih. Ibu-ibu ini ada di depan semua. Saudara-saudara bisa bayangin ya kalau ibu-ibu lagi joget ya kayak apa ya. Ya, bisa kayak apa ya, heboh. Nah, terus saya mikir, banyak daripada kita kadang-kadang egois mikir, saya mau nari buat Tuhan, mau joget buat Tuhan aja malu. Ibu-ibu ini enggak loh, jogetnya seru loh. Sampai goyang-goyang saudara-saudara ya. Saya sampai yang di depan sampai bingung digoyangin sama ibu-ibu saudara-saudara. Tapi saya mikir pulang, setelah saya mau bawa firman ini saya mikir, saya bilang Tuhan iya ya. Mereka membuang egonya dengan
menyembah Tuhan, dengan memuji Tuhan, ya. Layaknya Daud waktu dia menari untuk Tuhan. Dia lepas semua bajunya, egonya dia buang semua. Dia nari buat Tuhan. Dia nari buat Tuhan. Kita ini enggak pernah, kita ini ya kadang, ya mungkin ada, ya bagus kalau ada. Tapi kita kadang masih yang punya ego. Kalau kita ketemu musuh kita di luar, kita yang kayak, gak deh, di mulut aja nanti gue doain lu. Tapi di hati masih benci. Egonya kita nggak kita buang. Ingat ya, Tuhan ngajarin kita, Tuhan kita adalah kasih. Dan Tuhan itu ngajarin kita bagaimana kita menjadi contoh kasih teladan. Tuhan waktu disalib, dia tidak pernah bicara waktu dia jalan lagi dipukul, lagi diludahin, dicambuk. Saat wanita-wanita menangisi dia, dia malah ngomong sama wanita-wanita itu, jangan nangisi saya. Tangisi anak-anakmu, dia bilang. Dia membuang egonya semua. Dia bilang, Bapak-bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini semua karena Tuhan ngajarin kita bagaimana dengan egonya dia membuang. Kita tahu semua Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan dia datang, ya. Saya bacakan buat saudara ya. Markus 1 ayat 1 dan Markus 1 ayat kedua. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Saya ulang ya. Markus 1 ayat kedua. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Tuhan kirim orang ngedahuluin kamu untuk buka jalan bagi kamu. Untuk buka jalan bagi kita. Untuk membuang ego. Dia membuang egonya. Bukan lagi soal Tuhan. Dan ini semua karena apa? Karena dia mau kita belajar bahwa mendahului kepentingan bukan kepentingan kita. Coba pikirin. Tuhan kita, saya baru sadar setelah saya baca-baca terus. Iya, selama ini dan apa yang terjadi ke kehidupan saya. Bukan saya banggain diri saya, bukan. Tanpa sadar waktu itu saya memang melayani. Saya maksudnya dari satu rumah ke rumah sakit lainnya. Saya memang melayani, tapi waktu itu saya dalam pergumulan yang berat. Ya. Dan kalau, ya mungkin dari saudara-saudara pikir saya ada terima mungkin uang atau apapun dalam pelayanan itu. Enggak, saya nggak terima saudara-saudara. Saya berangkat dengan biaya sendiri dan saya tidak pernah terima yang namanya uang atau apapun. Dan saya sudah mulai mikir bahwa waktu itu adalah ego saya buang. Dan Tuhan bukakan lagi kuncinya. Saya kasih saudara ya. Di 2 Korintus 1 ayat 11 ini firman Tuhan yang bagus banget. 2 Korintus 1 ayat yang 11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saya ulang, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Paulus menyadarkan kita dengan sempurna bahwa doa-doa yang datang kepada dia juga doa yang datang daripada banyak orang. Jadi kalau saudara-saudara ya banyak pergumulan, jangan malu untuk doa bersama-sama dan minta doa sama orang. Tapi bukan minta nubuatan. Kalau ada jalurnya minta nubuatan, ya saya kasih tahu. Kenapa? Bukannya saya anti nubuatan, bukan. Ya, saya akan share sama saudara-saudara kenapa saya bilang demikian. Yuk kita sama-sama buka 1 Korintus 1 ayat ke-31. 1 Korintus 1 ayat ke-31. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Baik ya saya. Udah saya nyari firmannya, saya bacain lagi. Gak ada yang ngasih nasi padang di sini ya. Paling dikit yang ngasih lah minuman gitu loh. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Layaknya kita bukan kita yang maju bermegah, tapi dia harus ada Tuhan dahulu yang dia kedepankan. Kita buang ego kita.
Kita tahu bahwa Tuhan kita yang megah, kita yang melayani dia. Sehingga tanpa kita sadari, apapun yang saudara lagi jalani, pergumulan, Tuhan pasti campur tangan. Gak mungkin Tuhan itu gak campur tangan terhadap hambanya dia. Saudara-saudara, gak mungkin. Karena Tuhan itu kan kasih. Dia ngajarin kita kasih karunia sejahtera. Nah sekarang kalau kita cuma duduk terus udah gitu mulai yang berpikir tentang bagaimana nubuatan yang baik atau enggak. Terus kapan kita akan mengalami mukjizat Tuhan? Makanya banyak kita yang seringkali ujung-ujungnya apa? Gak pernah kita ngalami mukjizat daripada Tuhan. Dan sepertinya kita kayak gak direspon sama Tuhan. Dan kita seringkali kita akhirnya komplain. Ingat gak waktu lagi Yesus waktu disalib? Yesus waktu disalib, ya, Pontius Pilatus katakan, mana yang harus saya bebaskan? Yesus dari Barabas atau Yesus Raja, ya, anak Allah ini? Dua-duanya namanya, kalau Anda sadar, di Alkitab, itu namanya dua-duanya Yesus. Yesus Barabas, Yesus anak Barabas. Dan waktu itu, manusia dengan egonya memilih, bebaskan Yesus dari Barabas. Jadi secara nggak langsung, Alkitab, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, waktu itu banyak sekali ego manusia yang dilempar. Karena demi egonya manusia, kita mengorbankan anak Allah. Tapi Tuhan dengan begitu sempurna, dia disalib, dia bilang ini telah selesai. Ya, semua telah selesai. Dia angkat semua dosa kita dan membuang keegoan dia. Karena apa? Dia adalah seorang anak Allah. Kalau saudara-saudara tahu ya, Tuhan Yesus waktu dicambuk. Cambuk itu bukan sekedar cambuk, saudara-saudara. Di Amerika kemarin, itu dilakukan seperti yang namanya 3 dimensi. Bagaimana dicambuk. Dan sesuai dengan pecutan cambuk yang ada di tubuh Yesus, itu dagingnya sudah tidak ada di belakang. Karena cambuknya itu di depannya itu ada lagi tajam seperti ini. Jadi kalau kena kulit, thread 3 ditarik. Thread 3. Sampai dagingnya itu hilang. Tuhan membuang egonya sedemikian besar, padahal dia bisa melakukan mukjizat banyak. Perhatikan, mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan kita. Ya, baik menyembuhkan orang buta, membangkitkan dia yang mati. Tuhan kita nggak pernah bilang bahwa aku yang membangkitkan engkau, aku yang menyembuhkan engkau. Enggak. Tidak. Bahkan dia selalu berkata, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tapi mereka yang disembuhkan menyebarkan. Karena dia membuang egonya. Tuhan kita itu mampu loh. Kalau dia mau, itu mampu. Dia waktu itu dicambuk apa-apa. Nah sekarang saya tanya saudara-saudara, mau nggak kita terima mukjizat? Atau hanya Anda mau terima nubuat saja? Banyak kok saya ngalamin, Bu. Sorry. Saya banyak kok orang ketemu saya. Dinubuat dari 3-4 tahun yang lalu. Ada yang dinubuat dari kecil. Ya, hamba Tuhan. Dinubuat dari kecil waktu dia lahir. Dia akan jadi besar seperti ini. Dari jadi. Nggak ada. Sekarang saya balikan ke saudara-saudara. Anda punya ego, kuping Anda ini terdengar enak. Ego nih, kuping Anda terdengar enak, manis, semuanya kata-kata nubuatan. Atau Anda cari tentang firman Tuhan rahasianya. Kita harus sadar, kita harus buang ego kita. Jangan berdiri di sana sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Banyak loh orang-orang sekarang, ya kan? Temenan karena uang. Ego. Yang penting, gue bisa dulu. Suami istri, berantem karena apa? Ego. Kerja karena ego. Semuanya karena egoisme. 3 kata ego. Sadar nggak kita? Kita nggak sadar. Tapi Tuhan ngajarkan kita begitu sempurna. Maka Rasul Paulus bilang dengan sempurna, dia bilang apa? Nggak peduli. Saya bukakan buat saudara-saudara ya. Mari kita sama-sama buka. Ini lebih bagus lagi nih saudara-saudara. Kita akan terus khotbah dengan renungan firman Tuhan ini sampai jam 12 malam ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara kan nggak ngantuk ya. Sampai jam 1 pagi kayaknya mungkin nggak apa-apa ya. Ada yang sudah senyum-senyum. Penuh dendam dengan saya gitu. Mari kita baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20. Ya, ayat 24. Sorry, ayat 22 sampai 24.
Saya bacakan, karena ini kuncinya ya, saudara-saudara perhatikan. Kisah Para Rasul, pasal 20, ayat 22 sampai 24. Saya bacakan, ini kunci ya. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Kita stop dulu. Dia bilang dia akan menjadi sebuah tawanan roh. Rohnya bukan roh jahat. Itu maksudnya Roh Kudus. Ya. Di ayat ke-23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi Rasul Paulus sudah tahu dari Roh Kudus bahwa penjara dan sengsara menunggu dia. Di ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita stop di sini ya. Saya ulang di ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Saya nggak minta saudara-saudara bukan menghiraukan nyawa, bukan. Tapi dari firman Tuhan ini dengan jelas Rasul Paulus membuang egonya semua. Hanya untuk melayani Tuhan sampai garis akhir. Dan saya baru sadar, oh iya. Waktu Petrus khotbah 3.000 orang, ya, bertobat. Dia sudah mulai membuang egonya. Kenapa? Kalau saudara-saudara ingat, dia menyangkal Tuhan 3 kali karena egonya dia. Dia nggak mau dia itu dikenalin karena anak buahnya Tuhan. Ya kan? Bukan. Saya nggak main-main, saya nggak pernah gaul sama Tuhan Yesus. Dia bilang, kamu kan anak buahnya. Bukan, saya nggak pernah, karena itu egonya. Begitu dia sadar dan dia buang egonya, dan dia berkhotbah 3.000 orang tobat. Semua datang daripada ego. Kadang iblis menyerang kita daripada ego. Gereja-gereja besar, gereja-gereja apapun sudah mulai menyerang gereja satu sama lain karena apa? Ego. Ini adalah jemaatku, ini bukan jemaatmu. Kita tidak lagi mencari jiwa yang hilang, tapi kita mencari transfer jiwa dari satu gereja ke gereja yang lain. Ini apa? Ego. Semua datang dari mana? Karena ego. Saudara-saudara. Saya barusan tadi siang ngobrol. Bukannya saya ngomong apa. Perkembangan mereka yang Nasrani di salah satu kota provinsi. Itu hanya 0,06% peningkatannya. Yang berarti kemungkinan mereka orang Kristen Nasrani datangnya itu dari kota lain, pindah ke kota itu. Bukan karena ada jiwa baru yang keluar. Bukan. Bukan loh saudara-saudara. Nah kita ini menjadi seorang Kristen yang mau sampai kapan kayak gitu. Dan tadi kalau saya ngomong dengan nubuatan, saya akan kasih saudara-saudara. Ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Ya. Saya bacakan, bahaya saya bacakan lagi. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Jadi Anda sudah ditunjuk. Oke? Ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Oke? Nah ini yang paling ngeri nih ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Bukan saya yang ngomong loh, firman Tuhan. Hati-hati. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ya kan? Sebelum ini kita tahu Alkitab adalah sebuah GPS, ya, sebuah jalan hidup. Saya sering kali bilang, Anda belum lahir, Alkitab udah ada. Anda mermata, nanti meninggalkan dunia ini, Alkitab masih ada. Nah, Anda mau di jalan yang benar atau jalan yang nggak benar? Saya kembalikan. Pendeta juga manusia, saudara-saudara. Apapun itu, kami juga punya pergumulan. Tapi hari ini saya cuma mau minta sebagai teman, bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai teman daripada saudara-saudara semua yang ada di sini. Ya, kecuali yang lagi tidur. Jangan saudara-saudara pakai ego kita untuk gak mau mengenal Tuhan, tapi cuma mau punya kuping manis dengan rubuatan.
Tahu nggak, kalau kita makan permen kebanyakan, gigi itu keropos. Kita bisa diabetes kalau gula makin banyak. Jadi, kalau Anda dengar nubuat-nubuat yang manis, ya, lama-lama juga akhirnya ujung-ujungnya apa? Kelebihan. Kenapa nggak kita di umur-umur kita sekarang itu belajar firman Tuhan, baca, dengar khotbah yang lebih banyak. Maksudnya Tuhan bicara apa sih? Lalu kita aplikasikan dalam hidup kita. Jangan cuma dipakai. Jangan cuma tuh, oh hari ini saya akan jadi orang kaya. Ya, saya udah berapa kali dibilang bakal jadi orang tinggi, gak tinggi-tinggi, saudara-saudara. Katanya bakal tinggi, saya gak tinggi-tinggi, segini-gini aja, saudara-saudara. Itu yang di depan studio tuh ketawa kenceng banget pas saya ngomong tuh. Nubuat, kamu akan menjadi tinggi dan besar. Masih kecil, saudara-saudara. Makannya masih segini-gini aja, saudara-saudara. Jadi saya cuma mau bilang, ayo, jangan gara-gara nubuat kita ini jadi males sama Tuhan. Ego kita buang. Kita datang ke Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa untuk teman-temanku. Aku tidak peduli masalahku Tuhan, tapi aku yakin Kau pasti memperhatikan masalahku. Ya, kita berdoa untuk orang lain dulu, kita buang ego kita. Karena saat kita berdoa, kita memberkati orang, berkat itu pasti saya yakin turun ke saudara-saudara. Karena itu sudah terjadi di saya. Saya jalan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, dari satu rumah ke rumah lainnya. Saya nggak pernah dibayar. Dan apa akhirnya? Karena saya terus maju, saya yakin bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin dan penuh kemuliaan, saudara-saudara. Saya minta saudara-saudara juga demikian. Ya kan? Gak usah peduli tentang masalah Anda sekarang. Karena apapun pasti selesai. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan. Memang, sorry, itu mungkin klise. Ya, masalah itu mungkin tidak lebih besar daripada Tuhan. Tapi saya nyatakan, pasti karena saya mengalaminya. Saudara-saudara yang sudah pernah di Zoom, kan sudah pernah mendengar cerita pergumulan kehidupan saya. Sampai hari ini pun saya mengalami pergumulan. Tapi Tuhan menyertai saya. Tadi sudah dikatakan dengan jelas, ya. Dengan jelas kalau dia sudah bilang di firman Tuhan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Bukan diri kita toh yang harus dijaga dari setan, tapi kawanan kita, teman-teman kita. Saudara-saudara, kawanan kita ini siapa? Kawanan kita yang ada di dalam Zoom ini sekarang. Saya minta saudara-saudara semua coba berdoalah bagi mereka. Saya mau saudara-saudara yang punya masalah hari ini. Saya nggak akan doakan semua, tapi saya akan berdoakan berdasarkan apa yang Tuhan bicara. Saya minta saudara-saudara yang mengalami pergumulan semuanya raise hand di Zoom. Raise hand semuanya di Zoom. Mencet raise hand, ya. Enggak, itu kan ada yang tombol raise hand. Mencet raise hand semuanya. Saya coba lihat nih yang raise hand berapa banyak. Kita hari ini belajar bagaimana kita bukan hanya bergantung kepada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 8, makin lama makin banyak. Ya terus. Ayo terus raise hand. Nanti saya kasih gelas cantik. Kalau nggak payung minimal. Ya. Nah, saudara-saudara lihat daftar ya. Saudara-saudara bisa lihat di dalam Zoom. Kita punya begitu banyak teman yang sedang mengalami masalah. Saya nggak tahu beberapa dari saudara mungkin yang malu-malu. Atau malu-malu kucing, malu-malu mamu. Ya kan. Saya belum ngerti. Tapi yang saya tahu, mari kita berdoa untuk mereka. Dan bagi setiap mereka yang raise hand, tolong doakan kembali mereka yang ada di Zoom. Saya nggak peduli nama itu berapa banyak yang Anda sebutkan dalam doa Anda. Anda mau mendoakan suami Anda mau mendoakan siapapun, sekarang belajar membuang ego Anda. Hari ini kita di sini Zoom, kita bukan lagi berdoa untuk diri kita, tapi kita berdoa untuk seluruh kawanan yang ada di dalam Zoom ini. Karena dengan Anda berdoa untuk kawanan Anda, maka Anda yang akan diberkati oleh Tuhan kita sendiri. Kecuali lagi satu yang lagi tidur. Ya. Jadi saudara-saudara, saya cuma mau bilang begini saudara-saudara. Apapun pergumulan Anda, buang ego Anda malam ini. Mari kita sama-sama angkat tangan untuk kita semua. Bukan lagi untuk pribadi masing-masing, tapi untuk kita semua. Mari kita semua angkat tangan. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau melihat setiap daripada tangan yang diangkat.
Kami tidak perlu mengatakan apa masalah kami, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang selalu melaksanakan semua janji dan menggenapi janjinya. Kami berdoa dari setiap daripada kami bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk setiap daripada kawanan dan teman kami dalam komunitas malam ini, Bapak. Bapak, lihatlah mereka yang mengangkat tangan maupun tidak mengangkat tangan, Bapak. Engkau yang tahu dan Engkau yang berencana yang bagus sesuai dengan kehendak-Mu kepada mereka. Malam ini, Bapak, kami meninggalkan keegoan kami semua. Kami ingin berdoa untuk teman-teman kami. Kami ingin berdoa untuk musuh kami. Apapun, Bapak. Kami tidak peduli atas akar pahit. Kami tidak peduli atas sakit penyakit atau apapun itu. Karena malam ini kami membuang semua ego kami, Bapak. Bapak, mulai hari ini juga kami belajar untuk lebih tahu mengenai firman Engkau, Bapak. Bukan saja mengenai nubuat-nubuat atau apapun. Karena kami yakin bahwa kami pasti disembuhkan dalam kondisi apapun. Mulai malam ini juga, Bapak, kami belajar untuk melayani Engkau. Membuang semua ego, tetapi kami melayani Engkau dalam bentuk apapun, Bapak. Bapak, hamba-Mu meminta kuasa dan otoritas daripada Engkau, berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan maupun tidak mengangkat tangan dalam Zoom ibadah malam ini. Biar Engkau yang beracara dan Engkau yang turun tangan menyertai mereka dan menyembuhkan mereka, Bapak. Di dalam nama-Mu, Bapak, hamba-Mu berdoa. Segala hormat, puji, kemuliaan kembali kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang telah diberkati sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara, saya cuma mau bilang malam ini. Ya, kalau saudara-saudara malam ini masuk ke ibadah Zoom malam ini untuk dengar nubuat atau dengar suara Tuhan dari saya mohon maaf kalau hari ini, khusus hari ini, ya, dan saya sudah tanya Tuhan, dan Tuhan memang beracara. Hanya beberapa orang yang memang Tuhan katakan, maksudnya bicara melalui saya. Dan saya percaya saudara-saudara nggak mungkin punya akar pahit lah. Masa sudah begini jelas Tuhan kasih tahu. Mau mukjizat, buang ego, doain orang. Ada yang sakit, datang ke rumah sakit. Oh, itu cuma kerjaan pendeta, sorry ya. Pendeta juga manusia. Kita semua adalah anak Allah yang dihembuskan dengan roh Allah daripada Tuhan kita. Kita punya kuasa dan otoritas yang sama. Tidak ada beda sama yang lain. Pendeta hanyalah sebuah status. Ingat, melayani itu adalah sebuah privilege atau kehormatan, bukan pekerjaan. Jadi bukan profesi, saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara ada di Zoom malam ini, itu merupakan kehormatan kita untuk menghormati Tuhan kita, bukan profesi. Kebetulan aja yang nyampein renungan firman itu saya. Ini saudara-saudara kalau bisa melihat saya dengan jelas, terima kasih kepada tim studio ya, karena mereka nantakin bangku tuh tinggi banget supaya saya kelihatan kepalanya sama saudara-saudara ya. Kalau nggak, mungkin agak pendek saya di bawah. Pak Johan ketawanya kayaknya udah mau ketawa, tapi dia nahan-nahan ketawa ya. Dia nahan-nahan ketawa. Ini bangku tatak dua, saudara-saudara ya, supaya saya kelihatan lebih tinggi ya. Kelihatan lebih tegap ya, saudara-saudara. Tapi, sekali lagi saya sampaikan bahwa malam ini, buang egonya. Ya. Buang egonya, saudara-saudara. Masalah apapun itu. Belajar jangan berpikir tentang hal itu. Sampai hari ini juga masih bisa di Zoom kok. Besok juga masih makan penyetan kok. Masalahnya apa? Nggak ada masalah yang lain. Masalah mah itu aja sama. Nggak ada beda-bedanya. Hari ini selesai, besok masalah baru. Ya kan? Itu siapa namanya? Saya lupa. Siapa namanya? Ceinga. Kalau yang pakai baju seragam selalu sama. Bu Santi. Bu Santi udah ketawa dulu. Ya. Dari zaman saya sampai sekarang dia masih pakai seragam yang sama. Ya, itu demikian pula dengan kita. Masalah itu akan tetap sama, selalu ada, saudara-saudara. Gak ada bedanya. Yang membedakan adalah, satu hari Anda tumbuh secara rohani, Anda sudah gak egois lagi. Anda mendahulukan Tuhan. Ada apa-apa, masalah di belakangin, Tuhan diduluin. Tuhan itu minta kita, dengan jelas dia ngomong sama saya kemarin. Manusia-manusia sekarang itu ego. Bukan manusia tok. Gereja pun ego. Jadi kita ini harusnya datang sama Tuhan. Belajar. Tuhan kita aja gak pernah egois. Kita kok egois. Ya. Saatnya sudah beda. Saya akan mendoakan beberapa orang. Maaf kalau yang memang saya gak doakan. Bukannya saya pilih-pilih kasih saudara-saudara. Cuman karena memang. Ya kalau gak ada yang disampaikan. Masa saya ngomong saudara-saudara. Itu bukan nubuat. Jadi nanti lu buat. Saudara-saudara. Nah.
Ada beberapa saya mau eh, bicara. Tadi ada yang namanya ini Joanna Chang, Joanna ya, Joanna tadi. Joanna bisa apa? Tim ini bisa tolong di spotlight gak yang namanya Joanna? Nggak usah spotlight saya melulu lah, kalau saya mau udah bosen mereka lihatnya. Ya, Pak. Ya, C, saya berdoa untuk Anda ya. Ya. Sekarang para sekitar para sekarang rosi para. Tuhan bilang begini, hari ini engkau telah melihat bagaimana kemuliaanku. Kau telah melihat bagaimana ada perubahan dalam kehidupanmu. Dan aku katakan kepada engkau, aku masih melihat engkau menangis, bukan aku tidak, Tuhan bilang. Tetapi aku akan merubah setiap daripada air mata kesedihanmu, Tuhan bilang, akan menjadi sebuah air mata, jauh lebih air mata bahagia. Dan akan ada sumur-sumur baru, berkat-berkat baru yang ada hadir untuk keluargamu. Aku hanya minta engkau tetap di dalam jalan itu. Engkau tetap di dalam rel yang sama, memuji dan menyembah aku. Kau harus maju terus melayani aku. Bukan berhenti di sana, tetapi kau akan harus terus maju. Bapak, hambamu berdoa untuk Joanna, biar engkau tutup bungkus dia dan keluarganya. Biar engkau yang menuntun dia lebih dalam pelayanannya, Bapak. Karena kami percaya apapun itu sekarang, Bapak. Karena engkau yang bicara dan kami yakin bahwa kehidupan dia telah engkau atur dan engkau sempurnakan menjadi lebih baik. Di dalam namamu Bapa, hambamu berdoa, segala puji kemuliaan kembali kepada engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Ini sekali lagi saya ngomong ya. Sama-sama, sekali lagi saya ngomong, jangan kecewa ya. Jangan kecewa, karena saya hanya bicara kalau Tuhan bicara. Kalau Tuhan tidak bicara, saya juga tidak bicara. Ya, Imelda. Ibu Imelda. Ya, Pak. Ya. Mari kita berdoa, Ibu ya. Ibu, Tuhan bicara begini, apapun kesedihan yang engkau alami sekarang, Tuhan bilang, sudah tidak lagi engkau layak taruh di dalam hati. Karena apa yang sudah lewat, itu sudah lewat, Tuhan bilang. Engkau akan melihat langkah-langkah baru, Tuhan bicara, akan lihat langkah-langkah baru dan penyertaan baru, akan ada terang yang datang. Dan yakinilah bahwa semuanya itu pasti terjadi. Karena imanmu akan menuntun engkau dalam jalanmu. Apapun yang kau pergumulkan dalam kepahitanmu, cabut semua sampai ke dalam akar-akarnya. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan hal itu. Bapak terima kasih, Engkau telah menyertai Imelda dan keluarga, Ibu Imelda dan keluarganya. Biar Engkau yang terus beracara, di setiap musim yang berganti dalam hidupnya, Engkau yang terus menyertai beliau. Di dalam namamu Bapa kami berdoa, segala hormat hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya sama-sama Bu Imelda, saya malam ini tadi barusan Roh Kudus bicara sama saya. Saya mau minta salah satu daripada kita, ya. Ini Tuhan bilang kasih sebuah contoh, ya. Jadi saya harus kasih sebuah contoh. Jadi saya minta salah satu daripada kita untuk berdoa. Dan nggak tahu kenapa saya minta Ibu Hani. Ibu Hani ya bener ya tadi ya. Ibu Hani bisa di spotlight. Oh, sudah ya. Sorry. Tadi udah out ya. Saya minta ini aja. Dia harus ada sebuah contoh. Jadi saya minta Pak Johan Bandung. Saya nggak akan bilang siapa yang Anda harus doakan. Tapi saya minta Bapak untuk secara acak memilih orang yang Bapak harus doakan. Silakan Pak. Baik. Sebentar, saya... Jangan doakan saya Pak ya. Kalau mau juga nggak apa-apa sih. Sebentar Pak, sabar Pak. Sebentar Pak. Sebentar.
Saya langsung Tuhan ingatkan ke Pak Uwang Iskandar. Silakan Pak. Jadi saya yang berdoa, Pak. Ya, Bapak yang berdoa untuk Pak Puan Iskandar. Baik. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini bukan suatu hal yang kebetulan kami boleh bersepakat untuk berdoa bersama dengan Pak Uwang Iskandar. Kami tidak tahu apa yang sedang digumulkan, tapi Tuhan menyatakan kasih untuk Pak Uwang untuk supaya boleh menyerahkan sepenuhnya apa yang ada di dalam pikirannya, kehendaknya, supaya disampaikan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi Pak Uwang, dan Tuhan akan memberikan semua jawaban, karena bukan suatu hal yang kebetulan malam hari ini Bapak mengikuti Zoom. Karena berkat Tuhan akan mengalir, hikmat Tuhan akan mengalir. Demikian yang boleh saya sampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai Pak Uwang. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Yohan. Ini salah satu, bukan contoh, tapi... Pak Yohan. Ya Pak Uwang. Yo, makasih. Sekarang saya minta dari Pak Uwang yang gantian untuk doakan Ibu Lina dari Banjarmasin, Pak. Bisa ini Ibu Lina dari Banjarmasin. Tadi saya lihat ada mukanya. Ibu Lina nih juga salah satu teman kita ya, di Banjarmasin. Pak Uwang, silakan berdoa untuk Ibu Lina. Pak Abraham, saya belum doanya belum begitu baik. Nggak apa-apa Pak, kita tidak perlu yang indah doa. Kita belajar untuk mendoakan orang lain. Pendek pun nggak apa-apa Pak. Ayo Pak, bisa pasti. Ibu siapa Pak? Ibu Lina Pak. Selamat malam Bu Lina. Semoga Bu Lina tetap bisa terus dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelancaran, kesehatan dan rezekinya, juga untuk kerukunan keluarganya, semuanya. Dan saya yakin Ibu juga akan menerima kebahagiaan yang Tuhan berikan. Demikian Bu Lina, atas nama Tuhan Yesus Kristus saya menyerahkan semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Uwang. Bu Lina, terima kasih. Ibu Lina yang gantian. Ibu Lina mau doakan siapa sekarang? Saya lihat ada Pak Beki. Ada Pak Beki di chat. Ya mungkin Pak Beki. Ya, Bu Lina boleh doakan Pak Beki. Oh ya. Pak, saya minta doa ya Pak. Nanti yang minta doa gampang Bu. Didoakan dulu ya Bu. Oh iya, makasih. Coba saya minta dari Bu Lina doakan Pak Beki. Dan juga nafas kehidupan masing Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada malam ini Tuhan, kami berdoa untuk teman kami Pak Beki ya Tuhan. Kiranya Engkau akan berikan kesehatan selalu pada Pak Beki ya Tuhan. Dan juga Engkau lancarkanlah segala pekerjaan ya Tuhan. Kau berikan yang terbaik ya Tuhan pada beliau ya Tuhan. Senantiasa Engkau sampai langkah-langkah beliau ya Tuhan dalam menjalani aktivitas segala sesuatu ini ya Tuhan. Kami serahkan beliau kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lina. Saudara-saudara, ini adalah beberapa contoh daripada kita bisa mendoakan orang lain. Toh juga gak sulit kok doain orang. Ya. Saya akan lanjutkan, saya akan doakan untuk beberapa dari mereka sesuai dengan apa yang Tuhan bicara, tapi mungkin gak semuanya. Jadi jangan kecewa sekali lagi. Ingat, buang ego kita malam ini. Ya. Kalau kita bisa berdoa untuk orang lain, itu akan menjadi hal yang paling indah karena Anda telah memberkati orang lain. Anda telah menjadi sumber dan saluran berkat untuk orang. Bukan lagi menjadi sekedar orang-orang yang hanya mencari nubuatan-nubuatan tapi lupa mencari firman Tuhan. Ya. Saya mau berdoa untuk
Tadi ada namanya, orangnya kok hilang ya? Mungkin udah nggak buka kamera ya. Oke, saya akan skip orangnya. Saya doa untuk Ibu Lani Francisca. Sekira para sekitar para sekira rosi para. Ibu Lani Tuhan bilang seperti ini. Sekarang yang Ibu alami sekarang itu Ibu pikir adalah sebuah cobaan, tapi engkau akan melihat bagaimana dirimu akan bertambah kebijaksanaan. Tuhan juga ingatkan untuk berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal. Ingat bahwa mengedepankan firman Tuhan adalah hal yang paling mulia. Dan ingat bahwa firman Tuhan adalah roti kehidupan. Dan Tuhan juga bilang bahwa hari ini percayalah bahwa apa yang ada sudah di dalam tanganmu, ada kesembuhan yang akan terjadi. Ada pemulihan bahkan yang terjadi di dalam keluargamu. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan bilang ada pemulihan dalam keluargamu. Semuanya Tuhan akan pulihkan. Tapi Tuhan minta bahwa engkau pakai hati untuk terus mencari firman Tuhan. Mencari lebih dalam lagi tentang Tuhan. Bapak terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Lani Francisca dan keluarganya, biar engkau yang tutup bungkus mereka, engkau yang menyertai mereka, biar setiap daripada pekerjaan pun keluarganya semuanya, engkau yang jaga dan engkau yang tuntun Bapak. Dalam nama-Mu Bapak kami berdoa, segala hormat puji kemuliaan kembali kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Ibu Yeni Irawati. Bu Yeni, selamat malam Bu Yeni. Bu Yeni dari mana Bu Yeni? Surabaya, Pak. Surabaya. Oh iya. Ibu Ya. begitu ngomong Surabaya Pak, ada pasti ketahuan Surabaya Bu. Dok. Mari kita berdoa Bu Yeni. Apa yang engkau cari, cari terus akan engkau dapatkan dalam waktu dekat ini. Tuhan katakan, bersabarlah anakku, Tuhan bilang. Jangan bimbang, dan pasti akan ada penyempurnaan, dan apa yang kau cari pasti akan kau dapatkan dalam waktu dekat ini, Tuhan bilang. Percaya hal itu. Dan Tuhan bilang juga, teruslah engkau bertunduk dan berlutut dan berdoa kepadaku. Karena aku akan menunjukkan mukjizat di depanmu, dan kau akan melihat bagaimana kemuliaan daripadaku terjadi di depanmu. Tuhan juga bilang, hari-hari ini, ibu ini dipenuhi dengan hati yang bimbang dan gundah gulana. Tuhan bilang, jangan sekali-sekali engkau bimbang. Karena apa yang engkau bimbang, itulah yang nantinya akan menghantuimu. Karena Tuhan tidak pernah mengirimkan roh ketakutan atau roh kebimbangan. Maju Bu, Tuhan bilang, maju. Karena sebentar lagi engkau akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan terjadi kepada engkau. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa, terima kasih Bapa. Tutup bungkus Ibu Yeni Irawati dan keluarganya dalam setiap pekerjaannya, dalam kondisi apapun. Biar engkau yang selalu beracara dan engkau yang jaga. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa, segala hormat puji kemuliaan kembali kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kita diberkati sama-sama, kita katakan amin.